Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Arofa Wasila dengan NPM 212121099. Izin memaparkan artikel mengenai analisis nilai religius ayat-ayat cinta karya Habibur Rahman. Identitas buku. Judul novel yaitu Ayat-ayat Cinta. Penulis Habibur Rahman El Siraji. Penerbit Republika dan Basmala. Tahun terbit novel ini yaitu tahun 2004. Tebal halaman 418 halaman. Nah, dalam novel ini terdapat banyak nilai agama yang terdapat dari novel Ayat-ayat Cinta, yaitu diantaranya pertama, kedisiplinan orang penganut beragama yang taat kepada penciptanya. Seorang muslim agama yang taat akan menerapkan kedisiplinan dalam hidupnya. Seorang muslim yang taat mestinya seorang yang disiplin karena Allah telah menganjurkan hambanya untuk dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Bukan seperti budaya yang pada zaman sekarang, di mana kedisiplinan hampir selalu dilanggar dan ketepatan waktu sangat tidak dijaga. Lalu kemudian etika pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, selain kedisiplinan, juga diungkap oleh pengarang adalah etika pergaulan, terutama pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, digambarkan oleh Elsie Raji bahwa seharusnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, hal ini didasarkan bahwa laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan perempuan kecuali muhrimnya. Hal itu dilakukan oleh tokoh Fahri ketika dianjurkan oleh Madame Nahid agar Fahri mengatakan kata-kata lembut dan menyentuh Maria yang sangat mencintai Fahri. Tapi Fahri tetap tidak mau melakukannya karena menurut ajaran agama menyentuh kulit wanita yang bukan muhrimnya itu sangat haram. Begitu pula menyatakan suatu kebohongan juga diharamkan dalam ajaran agamanya. Itu sebabnya Fahri tetap tidak mau melakukannya. Lalu poin ketiga, etika pergaulan suami istri antara tokoh Fahri dengan Aisyah. Nah, sebelum melakukan sesuatu dalam ajaran Islam dianjurkan untuk berdoa. Karena doa merupakan ibadah dan dengan doa akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan dijauhkan dari perbuatan maksiat. Lalu poin keempat, pergaulan anak kepada orang tua. Islam mengajarkan untuk berbakti dan menghormati kepada kedua orang tua. Aisyah yang telah ditinggal oleh ibu kandungnya karena kecelakaan dan tinggal bersama ayah dan ibu tiri serta saudara tirinya, sang ayah sudah tidak peduli pada dirinya, namun ia masih mau tinggal bersama dan menghormati ayahnya tersebut. Meskipun sang ayah telah meninggalkan agamanya karena mengikuti agama istrinya, ia tetap bisa menempatkan diri selaku seorang anak kepada ayahnya. Lalu poin kelima, toleransi antara umat beragama. Toleransi antara umat beragama seperti dicontohkan oleh tokoh Fahri dan kawan-kawannya dengan keluarga Tuan Boutros. Keluarga Tuan Boutros adalah penganut Kristen Koptik yang taat, sedangkan Fahri dan kawan-kawannya adalah penganut Islam yang taat. Nah, mereka hidup rukun dan saling bantu, saling memperhatikan, serta saling menghormati. Angkatan 2000 adalah nama yang dicetuskan oleh Korylayun Rampan. Angkatan ini sering disebut sebagai Sastra Indonesia Mutakhir pada tahun 90-an hingga 2000-an. Rencana lahirnya reformasi banyak terdengar, namun gagal memiliki juru bicara. Nah, pada awal tahun 2000-an, beberapa fenomena menarik dapat dicermati dari perkembangan fiksi Indonesia. Salah satunya adalah muncul istilah yang sering disebut sastra wangi. Adapun ciri atau karakteristik dari karya sastra angkatan 2000. Pertama, kata-kata bermakna konotatif. Kedua, menyindir tentang kehidupan. 3. Revolusi tipografi dalam sosial. 4. Muncul fiksi Islami. 5. Kritik sosial. 6. Lebih condong pada hal yang berbau vulgar dan pergaulan bebas. 7. Lahirnya sastra siber.
Habibur Rahman El-Siraji lahir di Semarang, Jawa Tengah, 30 September 1976. Habibur Rahman adalah seorang novelis, sutradara, dan penyair. Karyanya yang paling terkenal yaitu berupa novel yang juga muncul di layar lebar adalah Ayat-Ayat Cinta. Kemudian, keunggulan dari novel ini memberikan motivasi bagi semua pembacanya. Banyak mengajarkan nilai keagamaan Islami yang dapat menjadikan motivasi bagi kehidupan kita. Lalu bahasa dalam novel ini dapat dipahami oleh semua para pembacanya, terutama yang sangat pandai dan sering membaca karya sastra. Lalu memberikan banyak pendidikan yang bisa diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terdapat kelemahan dari novel ini. Novel ini tokoh utama Fahri, dia seorang laki-laki biasa dan anak seorang petani, tetapi dicintai oleh 4 orang wanita. Nah, dalam kehidupan nyata, hal ini mustahil terjadi. Kesannya, Fahri digambarkan sebagai laki-laki yang hampir sempurna. Kemudian, Maria yang jatuh sakit berminggu-minggu, bahkan sampai koma, cuma karena hal sepele ditolak cintanya oleh Fahri. Nah, dalam kehidupan nyata, hal ini terlalu berlebihan. Kesimpulan dari novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Siraji ini termasuk syarat dengan nilai keagamaan. Ajaran-ajaran agama, terutama ajaran Islam, sebagaimana agama yang dianut oleh pengarang, mewarnai novel tersebut. Dari awal hingga akhir menyuguhkan kepada pembaca nilai-nilai agama yang dikemas dalam bahasa yang halus dan santun. Mulai dari beradab, berakhlak, berperilaku, hingga bersikap yang ditunjukkan oleh tokoh utama yaitu Fahri. Ketaatan dengan selalu beribadah kepada Allah dan mengabdikan diri serta bertakwa dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Nah, Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuan. Sedangkan fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan akan membawa kita pada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, serta ikutilah hadis Nabi, tuntutlah ilmu sampai ke liang kubur, atau tuntutlah ilmu walau ke ujung dunia sekalipun. Karena orang berilmu akan dapat hidup bahagia. Nah, mungkin novel ini termasuk ke dalam novel religius. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.